media-media menyorot di seluruh dunia betapa biadabnya si Hamas ini, betapa sadisnya Hamas ini. Anak-anak, orang tua, sipil nggak peduli, nggak bersalah, dibunuh, dibantai, diberondong peluru, ya, diculik, diarak, diperkosa. Bahkan kemarin video yang terakhir betapa menunjukkan kebiadabannya orang tuh. Di zaman modern seperti ini ada organisasi yang mengaku sebagai pejuang Palestina, ya, yang membuat sandera itu nggak dikasih makan, mungkin sehari 2 hari sekali kali, jangan-jangan makan itu ya. Mereka masih bertahan, tidak mau melepaskan senjata, tidak mau melepaskan sandera dan melepaskan kekuasaannya di Gaza. Nah, justru itulah kesempatan yang terbaik buat Israel, ya, untuk bisa segera dengan leluasa menghabisi Hamas, ya, sampai mengeluarkan deklarasi, ya, kita akan invasi ke situ, kita akan aneksasi, ya. Nah, jadi saya yakin ini mungkin kalau nggak ada negara-negara yang menampung orang-orang Palestina yang ada di Gaza, ya paling nanti akan didorong semuanya berkumpul di Rafah saja, ya, wilayah yang seluas Jakarta Pusat, mereka semua terkonsentrasi di situ, nah, dikepung di situ sudah. Jadi diseleksi nanti orang-orang Hamas yang mau masuk ke Rafah, nggak ada lagi senjata di situ. Langsung Pak SK, suara komandan. Setelah itu diskusi bebas dengan semua teman-teman yang sudah jadi co-host ya, yang mau bicara lainnya. Oke. Silakan suara Pak komandan. Paul, ya, shalom semuanya, shalom, selamat malam. Jadi deklarasi New York kemarin, di mana banyak puluhan negara Muslim, Arab, Turki, termasuk Indonesia, ya, yang meminta Hamas untuk menyerahkan sandera, melepaskan tawanan sandera, ya, dan juga mengakhiri kekuasaan mereka di Gaza dan nyerah total, ya, bahkan harus hengkang dari Gaza. Itu membuktikan, ya, kalau Arab Saudi sih mungkin sudah sadar, ya, negara-negara Arab yang kaya sadar bahwa Hamas ini hanyalah kelompok teroris biadab, ya, yang nggak punya hati nurani yang benar-benar sebenarnya untuk memperjuangkan masyarakat Palestina yang di Gaza, ya. Nah, tetapi model-model Indonesia, Pakistan, dan negara-negara lain, ya, termasuk Malaysia, nah, dengan deklarasi itu ingin menyatakan bahwa dukungan mereka selama ini, ya, demo-demo yang dilakukan, membakar bendera Israel, bakar bendera USA, boykot produk-produk Amerika, produk-produk kafir, produk-produk Israel, ya kan? Nah, itu membuktikan sebenarnya dukungan yang diberikan negara-negara Islam, ya, selama ini pada umumnya terhadap perjuangan Hamas di Gaza sebagai pejuang untuk rakyat Palestina di Gaza, itu sebenarnya pada dasarnya baru sekarang dengan deklarasi itu menyatakan bahwa mereka pada umumnya sebenarnya rakyat-rakyat di negara muslim-muslim ini, ya, yang suka demo-demo itu mereka hanya demo, nggak menyadari, ya, nggak menyadari apa yang telah dilakukan Hamas di
Palestina, dalam hal ini di Gaza, bahkan terhadap Israel dan negara-negara di Timur Tengah pada umumnya. Ya. Jadi hanya semangat Islam yang membabi buta mendukung aksi teroris yang dilakukan oleh Hamas. Nah, baru sekarang sadar setelah ya cuman jadi ikut-ikutan, cuman hanya jadi kaum penghafal, ya, kaum kopi aja, ya. Setelah Arab Saudi CS, negara-negara kaya itu mengajak negara-negara lain termasuk Indonesia, Pakistan, Malaysia dan lain-lain, wah kita nih harus mengutuk Hamas, supaya Hamas ini benar-benar hengkang, ya. Nah, barulah sadar, ya. Ya mungkin juga belum tentu sadar, sadarnya cuma ikut-ikutan, begitu ya, nggak ngerti sebenarnya duduk persoalannya. Jadi ya selama ini pengikut-pengikut ini hanya ngikutin semangat Islam yang membabi buta aja, ya, mendukung aksi teroris, ya, yang dia dukung ini nggak sadar bahwa ini adalah teroris biadab, ya, yang selama ini dilakukan oleh Hamas. Nah, kalau mereka paham, termasuk pengamat-pengamat S2, S3 kaburator itu, ya, ngaku-ngaku S2, S3, tetapi nggak punya analisa, nggak punya kemampuan analisa thinking yang baik, yang bagus. Justru kehadiran Hamas di Gaza itu, justru mestinya mereka punya analisa dan memberikan pandangan, wawasan, ya, informasi, data kepada masyarakat di setiap negaranya, bukan malah memprovokasi dan dengan mendukung secara membabi buta terhadap tindakan-tindakan yang jelas-jelas teroris biadab, begitu. Justru kehadiran Hamas di Gaza itu justru adalah Hamas itu memecah belah Palestina, ya. Ya Palestina nggak mungkin bisa merdeka, Palestina nggak bakal mungkin bisa diperjuangkan, sedangkan mereka sendiri aja di situ akhirnya jadi terbagi kekuasaannya menjadi semakin kecil. Ada Fatah sekarang, ada Hamas lagi di Gaza, dan mereka rebutan kekuasaan di sana, ya, dan seringkali nggak akur, nggak cocok, ya, bahkan sampai bunuh-bunuhan, begitu. Nah, belum lagi ya bersyukur juga ya, belum lagi dengan serangan dia 7 Oktober 2023. Ya, sebelum 7 Oktober ini kan udah ratusan kali mereka itu melakukan serangan-serangan kecil. Yang korbannya hanya 5, 10, 100 yang cedera, begitu ya. Sehingga Israel pun juga melakukan serangan balik secara terbatas. Dia nggak punya alasan untuk menyerang seperti 7 Oktober ini. Tetapi berbeda dengan 7 Oktober 2023 di mana banyak ribuan orang Israel yang jadi korban, dan media-media menyorot di seluruh dunia betapa biadabnya si Hamas ini, betapa sadisnya Hamas ini, anak-anak, orang tua, sipil nggak peduli, nggak bersalah, dibunuh, dibantai, diberondong peluru, ya, diculik, diarak, diperkosa. Bahkan kemarin video yang terakhir betapa menunjukkan kebiadabannya orang tuh. Di zaman modern seperti ini ada organisasi yang mengaku sebagai pejuang Palestina, ya, yang membuat sandera itu nggak dikasih makan, mungkin sehari 2 hari sekali kali jangan-jangan makan itu, ya, atau 3 hari sekali jangan-jangan dikasih sekali makan, atau jangan-jangan 1 minggu sekali baru dikasih makan itu, sampai kurus kerontang seperti itu, nggak berdaya, bahkan seperti nggak bisa berjalan lagi tuh yang satu, ya. Berbeda dengan Israel, walaupun Israel punya ribuan, puluhan ribu sandera, ya, tahanan orang-orang Palestina, diberi makan, bahkan pemimpinnya saja dibalikin setelah 10 tahun bisa memimpin langsung jadi komandan perang lagi di situ, komandan Hamas lagi di Gaza. Ya, Yahya Sinwar dan yang lain-lain, ya, pulang-pulang dibalikin, kemarin pertukaran sandera semua gemuk-gemuk semua. Nah, berbeda dengan si Hamas ini biadab, dan belum lagi kemarin cerita-cerita yang sudah dibebaskan bagaimana kebiadaban si Hamas.
begitu. Ya, beberapa ya dia buat pencitraan, ya, tetapi dalam hatinya sebenarnya kalau bisa dibunuh. Nah, jadi si Hamas ini sekarang justru lewat 7 Oktober ini bagus ya, akhirnya kita bisa melihat bagaimana kekuasaan Hamas ini sebentar lagi di Gaza akan berakhir, ya. Dan negara-negara OKI sudah sepakat dengan deklarasi New York-nya lagi tidak pernah akan mau mendukung Hamas. Intinya Hamas harus menyerahkan Sandra, menyerahkan wewenangnya kepada Fatah, begitu. Ya, yang lebih memilih jalur diplomasi dibanding jalur militer, ya. Nah, jadi kekuasaan Hamas ini beruntung setelah 7 Oktober ini, ya dia masih punya waktu kemarin 2 tahun lah ya untuk berkuasa. Tapi setelah ini, apalagi dengan negosiasinya tidak berhasil, mereka masih bertahan, tidak mau melepaskan senjata, tidak mau melepaskan Sandra, dan melepaskan kekuasaannya di Gaza. Nah, justru itulah kesempatan yang terbaik buat Israel, ya, untuk bisa segera dengan leluasa menghabisi Hamas, ya, sampai mengeluarkan deklarasi ya kita akan invasi ke situ, kita akan aneksasi, ya. Nah, jadi saya yakin ini mungkin kalau nggak ada negara-negara yang menampung orang-orang Palestina yang ada di Gaza, ya paling nanti akan didorong semuanya berkumpul di Rafah saja, ya, wilayah yang seluas Jakarta Pusat, mereka semua terkonsentrasi di situ, nah, dikepung di situ sudah. Jadi diseleksi nanti orang-orang Hamas yang mau masuk ke Rafah, nggak ada lagi senjata di situ. Nah, akan sangat gampang untuk menyisir seluruh wilayah sebesar Jakarta Pusat itu, ya, untuk menyisir wilayah-wilayah itu aman dari basis-basis militer atau terowongan-terowongan atau gudang-gudang persenjataan, sehingga rakyat dikumpulkan di situ semua, ya, rakyat Gaza. Nah, yang di luar itu ya pokoknya lepaskan senjata, ya, mau lu jadi prajurit-prajurit Hamas pun ya silakan aja masuk, tetapi tanpa senjata. Nah, udah habis itu mungkin dibangun tembok gitu, ya mereka hanya tinggal di Rafah, ya, daerah-daerah lain ya Khan Yunis segala macam ya sudah menjadi wilayah yang akan dianeksasi Israel, atau mungkin rencana Trump dengan Riveranya, ya, atau sebagian menjadi bagi dua Israel dengan Trump, ya. Nah, jadi akhirnya deklarasi ini apapun rencananya saya rasa tidak akan berhasil, ya, tanpa Israel menyetujui maupun Amerika, ya, nggak ada artinya itu mau Prancis, mau Inggris, mau Kanada, ya, mau negara-negara Arab meminta support dari negara-negara Eropa, nggak ada artinya selama ada Amerika. Mau minta support ke Prancis, ke China maupun ke Rusia sekalipun, nggak ada artinya itu, ya, deklarasi New York itu. Nah, jadi itulah yang akhirnya mungkin saya yakin lama-lama orang baru mengerti, ya, orang-orang Muslim ini ya kadang susah ya, kebanyakan IQ 69, jadi lambat telmi untuk mengerti, bisa menganalisa satu masalah, apa sih masalahnya, bagaimana sih solusinya, nah, termasuk para pengamat-pengamatnya, ya, yang hanya memberikan informasi, wawasan yang lebih ke sentimen Islamnya, tapi agak membabi buta, ya, teroris masih nggak berani dikutuk, mengutuk Israel, negara berdaulat yang justru diserang, malah dikutukin, kan goblok begitu. Justru bersyukur umat Muslim, ya, di seluruh dunia manapun, ya, yang IQ 69 maupun yang di atas 69, mestinya sadar berterima kasih kepada Israel dan Amerika dan Trump, ya, yang tidak ikut-ikutan terhadap deklarasi itu, New York itu, ya, bahwa akhirnya sekarang keputusannya Israel mengambil decision untuk masuk lagi ke sana, ya,
dianeksasi, menghancurkan si Hamas kalau Hamas nggak mau menyerahkan sandera atau menyerahkan senjata atau menyerahkan kekuasaannya, ya, mengakhiri kekuasaannya. Nah, karena selama ini ya dialah yang jadi biang kerok, ya, dia yang menjadi pemecah belah juga di Palestina, ya, sehingga ada dua faksi, sehingga rebutan kekuasaan dengan yang satu caranya diplomasi, yang satu caranya barbar. Ya, terbukti paling barbar adalah 7 Oktober, dan bersyukurlah ya pengorbanan 1.000 orang lebih Israel yang mati dan para sandera yang masih ada sekian puluhan lagi, ya, ya mereka berjasa, ya, sehingga terjadi jauh lebih aman buat Israel ke depan dengan tanpa adanya si Hamas di Gaza ini. Nah, jadi sebenarnya sudah dikasih kesempatan buat si Hamas itu, ya, bahwa untuk memperpanjang gencatan senjata kemarin, you harus lepasin tawanan. Tawanan kemarin dilepaskan, tetapi ternyata yang kali ini mereka tidak lepaskan sisa tawanannya itu, ya, sehingga gak ada lagi masa untuk memperpanjang gencatan senjata. Ya mau nggak mau perang lagi, dihajar lagi, ya, dan Hamas nggak punya kemampuan apa-apa saat ini, ya. Iran sudah hancur, sudah lesu, ya, hanya bisa paling show beberapa ini saja, ya, sebagai tanda bahwa ya masih punya kekuatan untuk mensupport, tetapi support itu tidak akan pernah datang lagi, kalau nggak akan hancur si kami ini, bisa mati keblinger itu, ya. Dia lebih memilih hiduplah minimal 3 tahun 5 tahun lagi daripada gue mati dalam waktu 1-2 bulan ini diserang Israel, begitu. Jadi bantuan Iran ini ya cuman omdo doang, ya, sama seperti negara-negara yang model si siapa, Turki itu, ya, Erdogan. Nah, jadi tanpa melepaskan sandera, ya itu semakin cepat lagi prajurit-prajurit Hamas itu makin mati, ya. Ya yang paling bisa bertahan ya pemimpinnya, ya, model Khalid Masal, di mana harta kekayaannya besar, triliunan, puluhan triliun dari hasil jualan strategi perang, ya, skenario perang, tetapi yang dikorbankan adalah orang-orang Hamas. Ya, prajurit-prajurit Hamas adalah anak-anak kecil yang diculik, yang didoktrinisasi, direkrut, dilatih, dijadikan prajurit-prajurit, ya, dibentuk, ya. Jadi itulah kebiadaban Hamas, akan segera berakhir, dan mestinya seluruh rakyat Palestina, rakyat Gaza, dan seluruh negara Muslim, seluruh umat Muslim harus berterima kasih kepada Trump dan kepada Netanyahu, ya, Israel, bisa segera mengakhiri masa kekuasaan Hamas, karena dengan Hamas inilah Palestina terpecah belah, Palestina terutama yang di Gaza ini hancur-hancuran, begitu, ya. Tetapi kerjanya mereka ini selama ini hanya nol, bahkan minus. Ya, minus sekarang hancur, orang udah dibangun, susah payah puluhan tahun, minimal punya apartemen yang jauh lebih bagus dibanding Indonesia, ya, yang dimana orang Indonesia masih terkaing-kaing 27 juta, penghasilannya di bawah 550.000, ya, sehari cuman makan 18.000 kemampuannya, ya. Nah, tetapi minimal orang-orang Gaza dulu sebelum 7 Oktober itu ya masih dapatlah $100, $80, sejuta lebih lah minimal. Ya, masih bisa hidup begitu. Bahkan mereka punya mobil lumayan, apalagi yang di West Bank. Ya, jauh lebih kaya, jauh lebih maju dibanding Indonesia. Nah, sekarang rakyat Gaza mengalami, sudah kelenger, sudah teriak, terkaing-kaing, ngemis-ngemis, minta makanan, minta minuman, minta obat-obatan, ya, karena perang udah hampir 2 tahun. Mereka nggak pernah ngerasain perang-perang seperti ini sebelumnya sejak 1948, hanya perang-perang kecil saja,
karena Hamas hanya menyerang 2 orang, 10 orang, 100 orang korbannya, ya, nggak sampai ribuan seperti ini, ya. Nah, ini terbukti sekarang rakyat Hamas juga terbukti mulai demo-demo, ya, mulai protes-protes anti Hamas, ya, di Gaza itu sendiri. Sudah berani lagi, tidak takut lagi untuk menyatakan isi hati mereka, isi pikiran mereka, bahwa selama ini mereka tertipu oleh Hamas. Hamas ini bukan pejuang untuk warga Palestina, tetapi penghancur, perusak, perongrong, ya, untuk keuntungan pemimpin-pemimpin Hamas. Dan ujung-ujungnya di sana ada mafianya, gangsternya si Khamenei, ya, untuk kepentingan kelompok Syiah. Bagaimana Syiah bisa memperbesar pengaruhnya, kekuasaannya, hegemoninya di Timur Tengah, ya, dengan bisa menghancurkan Israel, otomatis mereka berpikir depan akan bisa menghancurkan Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, negara-negara Sunni yang lain yang bentuknya kerajaan, ya, yang masih feodal. Nah, monarki-monarki ini ya diprovokasi rakyat-rakyat sana, inilah antek-antek barat, ini antek-antek Amerika. Ini juga setan-setan kecil yang harus dihancurkan, si MBS, MBZ, sultan-sultan, emir-emir yang ada di negara-negara Arab yang kaya. Nah, itulah yang dipakai oleh si Khamenei strateginya. Ya, jadi nggak peduli orang Syiah itu, malah dia lebih baguslah orang-orang Sunninya itu mati. Begitu, nggak peduli orang-orang Gaza yang Sunni itu mati, ya, demi ambisi dia untuk bisa menjadi penguasa di daerah Timur Tengah dengan ideologi Syiahnya. Ya, mereka mempersenjatailah, mereka melatihlah, memberi dana lah, mensponsor lah si Hamas, si Houthi, si Hizbullah, dan beberapa fraksi di Irak, di Suriah, ya. Nah, itulah kaki-kaki tangan, pion-pionnya. Nah, itulah juga yang akhirnya dibaca oleh Arab Saudi yang lebih cerdas dari muslim-muslim yang ada di Indonesia, yang IQ-nya kebanyakan 69, maupun pengamat-pengamat amburadul, ya, bahwa Hamas ini ya kelompok teroris yang mesti dihabisin, ya. Bahkan Iran ini ya Khamenei juga mesti digulingkan, makanya mereka seneng lah itu ya kemarin kalau Israel bisa menghabisi si Khamenei, begitu. Nah, minimal dia udah bersyukur lah itu ya, pengayaan uranium untuk nuklirnya sudah dihabisin, sudah tidak berfungsi lagi untuk ngebangun mungkin berapa ribu triliun lagi, dan puluhan tahun mereka mesti ngebangun ya jaringan listriknya, airnya, mesin-mesin untuk pengayaannya, ya, walaupun mungkin uraniumnya sebagian udah dilarikan, tetapi fasilitasnya hancur, dan untuk bangun fasilitas itu puluhan tahun dan ribuan triliun, begitu. Nah, jadi akhirnya 7 Oktober ini membawa blessing buat Israel dan buat dunia, bahkan buat orang-orang Muslim itu sendiri sebenarnya, karena ya selama ini orang ini tertipu, dibodohi, dan kemampuan analisanya rendah sekali untuk bisa membaca Hamas ini membangun rumah sakit, ya, fasilitas-fasilitas yang ada di sana, begitu ya, sekolah-sekolah, ternyata dipakai untuk kepentingan militernya mereka, kepentingan rudal-rudal ya yang dibikin diproduksi di lokal mereka sendiri, maupun yang diimpor dari Iran ya untuk menyerang Israel, ya, rumah-rumah, apartemen-apartemen, sekolah, masjid, gereja, ya, rumah sakit, sekolah dipakai buat ngedompleng, buat menyembunyikan basis-basis militer mereka untuk menyerang, ya, yang sebenarnya dilarang itu fasilitas-fasilitas itu dipakai untuk melakukan hal-hal yang biadab seperti itu. Ya nggak heran lah kalau
eh, memang fasilitas itu dipakai, ya, dan itu bisa dibuktikan Israel, ya, beberapa kali disiarkan, dan bahkan dalam penyerangan, ya ternyata banyak terowongannya di dalam rumah sakit, di dalam sekolah itu, ya nggak heran akhirnya dibombardir, ya, ya lu salah sendiri begitu, karena dibenarkan kecuali rumah sakit tanpa fasilitas tanpa fasilitas militer untuk menyerang, ya itu nggak boleh, ya itu nggak ada peri kemanusiaannya namanya, karena di situ ada pekerja kemanusiaan, ada pekerja medis, ada pekerja yang dilindungi secara hukum internasional dalam situasi perang. Tetapi yang fasilitas-fasilitas publik seperti itu dipakai, didomplengi untuk kepentingan militernya si Hamas yang biadab ini, ya, yang pakai selalu fasilitas sipil, ya, untuk menyembunyikan agenda mereka, ya, yang sebenarnya itu biadab, orang-orang biadab, orang-orang yang ngerti nilai begitu, udah tahu ini rumah sakit, untuk kepentingan rumah sakit dipakai untuk menyerang, untuk gudang senjata, ya pasti diserang lah, dan itu diperbolehkan di dalam hukum perang internasional, ya, karena lu pakai fasilitas itu di bawah itu untuk menyerang dan jadiin gudang senjata, gudang produksi senjata, fasilitas militer lu, ya, hanya orang biadab dan nggak ngerti saja yang pakai fasilitas itu. Nah, jadi betapa biadabnya si Hamas ini, dan ini memang mesti dihancurin, ya. Jadi Israel nggak ada salahnya kalau sampai menghancurkan rumah sakit sampai rata sekalipun, nggak salah, karena dipakai, karena dikontrol sama para teroris biadab ini begitu. Tetapi kan Israel juga melihat, ya, nggak serta-merta dihancurkan. Kalau mau dihancurkan, gampang itu, rumah sakit itu dalam hitungan sehari saja udah habis semua itu, ya, bahkan sampai mau kedalaman 100 meter pun dihabisin itu. Tapi kan kenyataan masih bisa tuh, ya, orang yang korban-korban itu dilarikan ke rumah sakit, masih anak-anaknya di sekolah di penyumbangnya justru Amerika paling besar, Israel yang ngasih makan juga besar, ya, melalui badan-badan PBB begitu. Apakah Indonesia ngasih paling gede? Aduh, nggak ada artinya, kecil sekali, ya. Paling kelasnya cuman Indomie sama beras berapa kontainer doang, ya, cuman bacot yang gede. Ya, karena ya selama ini, ya, lu kalau miskin nggak mampu, ya nggak apa-apa, ya, yang agak inilah bacot jangan digedein, ya, mesti ngerti, mesti tahu diri begitu. Ya, kita bersyukurlah mestinya lewat pencerahan-pencerahan untuk mengcounter penganalisa pengamat-pengamat umat IQ 69 ini, ya, semakin sadar begitu bahwa Hamas ini bukannya membangun Palestina, ya, yang ada dari dulu nggak pernah ngebangun, yang ngebangun negara-negara Barat, ya, negara-negara dari PBB, ya, Amerika paling penyumbang gede, ya, untuk setiap pembangunan rumah sakit, semua sekolah, ya, yang ada justru dari Amerika melalui PBB menyumbang. Negara-negara Eropa yang paling besar, Arab Saudi minimal juga nyumbang lumayan gitu, banding negara-negara yang cuman bacotnya banyak, demo-demo doang begitu. Nah, akhirnya mulai sadar ini kejahatan Hamas ini sangat memecah belah masyarakat Palestina, dan sekarang terbukti hancur porak-poranda, ya, mau terkaing-kaing udah nggak bisa lagi, udah kepalang tanggung. Nah, jadi deklarasi itu menyatakan betapa pengamat-pengamat dan orang-orang ini sebenarnya pada dasarnya nggak ngerti apa-apa, ya, semangatnya hanya semangat membabi buta, hanya sentimen agama, nggak sadar bahwa yang didukung ini orang-orang kelompok teroris biadab yang nggak bisa ngebangun, malah bikin hancur. Sekarang minus itu, bangunan-bangunan yang hancur itu minus, itu bukan nol lagi, ya. Ya, sementara itu dulu, Pak. Benar-benar Pak. hancur.